Baiklah, selamat sore buat kita semuanya. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang Vermes. Vermes adalah anggota kelompok dari cacing. Vermes dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih, yang kedua Annelida atau cacing gelang, dan yang ketiga Nematyhelminthes atau cacing giling. Ciri-ciri dari Vermes yang pertama yaitu bertubuh lunak. Vermes belum memiliki tulang belakang. Vermes belum memiliki ruas tubuh, dan Vermes belum memiliki sistem pernapasan dan peredaran darah. Baiklah, kita masuk ke kelompok pertama yaitu Platyhelminthes atau cacing pipih. Ciri-ciri Platyhelminthes yang pertama yaitu memiliki tubuh yang pipih, simetris, dan tidak bersegmen. Yang kedua, mempunyai satu lubang mulut tanpa dubur. Yang ketiga, hidup sebagai parasit, mempunyai alat hisap, akan tetapi juga ada yang hidup bebas. Yang keempat, reproduksi generatif dengan perkawinan silang dan secara vegetatif dengan membelah diri atau fragmentasi. Yang kelima, hidup di air tawar atau laut, tempat lembab, atau di dalam tubuh hewan lain atau sebagai parasit. Dan yang keenam adalah sangat sensitif terhadap cahaya. Berikut ini adalah struktur tubuh dari Platyhelminthes. Dapat kita lihat terdapat ocelli, struktur telinga, ganglion saraf, rongga gastrofag, tali saraf samping, ruas faring, mulut faring, dan saraf melintang. Reproduksi Platyhelminthes dibagi menjadi 2, yaitu seksual dan aseksual. Secara seksual, Platyhelminthes merupakan hewan yang hermaprodit. Terdapat 2 kelamin dalam satu individu. Namun yang berfungsi adalah sel gamet yang matang terlebih dahulu dan butuh individu lain untuk melakukan fertilasi. Secara aseksual yaitu paratomi, fragmentasi, dan arkitomi. Secara aseksual, tidak semua Platyhelminthes melakukan reproduksi tersebut. Hanya beberapa Platyhelminthes yang melakukan fragmentasi atau membelah diri. Kita masuk ke kelompok yang kedua yaitu Annelida atau cacing gelang. Ciri umum yang perlu kita ingat dari Annelida yang pertama yaitu tubuhnya beruas-ruas seperti cincin atau bersegmen yang disebut metameri dan dilapisi oleh kutikula. Yang kedua, triploblastik. Yang ketiga yaitu eumetazoa atau simetri bilateral. Yang keempat yaitu bersifat hermaprodit. Yang kelima yaitu sistem pencernaan sempurna. Yang keenam, sistem ekreasinya berupa nephridum. Yang ketujuh yaitu sistem peredaran darah tertutup. Yang kedelapan, sistem pernapasan dilakukan secara difusi dengan seluruh tubuhnya. Dan yang kesembilan adalah sistem saraf berupa ganglion otak dihubungkan dengan tali saraf longitudinal. Struktur tubuh dari Annelida dapat kita lihat pada gambar. Terdapat mulut, ganglio otak, faring, kerongkongan, pemompa tubuh, tembolok, saraf ventral dengan segmentasi gagila, tenggorokan, usus, metaneryvi, dan anus. Dan lebih jelasnya lagi, di dalam tubuhnya terdapat kutikula epidermis, otot melingkar, otot membujur, pembuluh dorsal, usus, saluran netridium, pembuluh ventral, rongga tubuh, sekat, tali saraf, dan setae. Reproduksi dari Annelida dapat kita lihat melalui gambar tersebut. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu Nemathelithes. Hewan ini disebut Nemathelithes karena memiliki tubuh yang membentuk silinder memanjang, bahkan sangat panjang, sehingga muncullah nama Nematyhelminthes yang berarti cacing berkas. Tubuhnya tidak beruas-ruas. Ciri yang perlu kita ingat dari Nematyhelminthes yang pertama yaitu bentuk tubuh bulat seperti benang, gilik, bilateral, simetri, tertutup kutikula. Yang kedua yaitu tidak beruas-ruas, atau triploblastik pseudocelomata. Yang ketiga itu saluran pencernaan sempurna karena memiliki mulut dan anus. Yang keempat yaitu ada yang mikroskopis dan ada yang makroskopis, atau ada yang berukuran sangat kecil, tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang, dan ada juga yang berukuran besar atau dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Yang kelima yaitu betina lebih besar daripada jantan. Yang keenam ada yang parasit dan ada yang hidup bebas. Dan yang terakhir yaitu tidak mempunyai peredaran darah.
tetapi memiliki cairan tubuh. Berikut ini adalah struktur tubuh dari Nematelmintes atau cacing gilik. Di sana terdapat berbagai organ yang memiliki fungsi masing-masing seperti otak, paring, mulut, usus halus, empela, dan masih banyak lagi. Siklus hidup dari Nematelmintes. Larva Bromelium di atas helaian daun masuk melalui permukaan kulit, lalu masuk ke pembuluh darah sampai ke dalam jantung. Larva lalu memasuki kapiler paru-paru. Larva memasuki permukaan endothelium. Lalu larva masuk ke faring, kemudian tertelan. Setelah dewasa dan matang di usus halus, mereka berkembang lalu keluar melalui feses. Lalu larva kembali menetas dan berkembang dalam tanah. Baiklah, segitu saja penjelasan saya tentang Vermes. Jika ada kata-kata yang kurang lengkap atau salah, mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam proses pembelajaran. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan salam biologi.